episode keempat para suara Papua, kami mengundang akademisi dari Unilba, Bapak Dr. Agus Sumule. Nah, diskusi kali ini kami akan sedikit bincang-bincang tentang pendidikan di Papua di era Otsus. Jadi, Otsus diberikan saat Papua hanya satu provinsi, kemudian setelah ada Otsus itu jadi 2 provinsi, maka nanti kita akan bicara lebih banyak secara umum tentang kondisi pendidikan di Papua di era Otsus. Baik, selanjutnya nanti Kakak Agus bisa sampaikan soal pandangan sebagai salah satu tim asistensi di awal-awal Otsus itu, selama tim asistensi membuat rancangan undang-undang Otsus dan seterusnya, itu pendidikan yang diimpikan, yang diharapkan terwujud dalam 20 tahun setelah undang-undang Otsus itu jalan, itu seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arnoldo. Terima kasih untuk juga teman-teman yang lain yang hadir dalam diskusi ini. Jadi mungkin saya kasih sedikit konteks. Kami kasih konteks. Ketika Undang-Undang Otsus itu ditulis pada tahun 2001, itu ada serangkaian, kalau boleh bilang situasi atau juga peristiwa yang bukan saja mengawali, tapi juga melatar belakang. Di tingkat nasional itu kita tahu ada reformasi, Presiden Soeharto turun, tidak lagi menjadi presiden. Ada penyelenggaraan pemilu yang melibatkan partai politik yang banyak, tidak lagi sekedar 3 dibandingkan dengan yang lalu. Di Papua sendiri, atau Irian Jaya waktu itu, juga ada aspirasi untuk memisahkan diri dari NKRI. Juga masih di semua kota, di banyak tempat. Kami di Manokwari, ya ini pada tahun-tahun itu juga sangat terasa ya, sangat terasa. Kemudian ya, secara lokal ada kegiatan musyawarah besar yang dilakukan di Sentani waktu itu, wakil dari seluruh Irian Jaya atau Tanah Papua hadir. Juga ada delegasi yang biasa kita kenal di dalam berbagai literatur itu sebagai tim 100 yang berangkat ke Jakarta, bertemu dengan sangat sopan, dengan sangat terhormat, bertemu dengan Bapak Presiden Habibie waktu itu, dan ya tentunya meminta untuk berpisah dengan Republik, dan itu semua terekam dengan baik ya, terekam dengan sampai sekarang ini kita masih bisa baca situasi pada saat itu. Dan kita juga tahu bahwa ada TAP MPR yang keluar pada tahun 90, TAP MPR nomor 4 MPR RI tahun 1999 kalau tidak salah. Yang isinya itu mengatur tentang 2 hal yang paling prinsip. Itu TAP MPR tentang garis-garis besar haluan negara. Sekarang Indonesia sudah tidak lagi pakai GBHN, katanya mau dipakai lagi kembali. Tapi pada saat itu intinya mengatakan bahwa ada 2 hal, khusus bicara tentang Papua. Itu yang pertama, soal otonomi khusus itu dimasukkan di situ. Dan kemudian yang kedua itu adalah penyelesaian pelanggaran HAM. Nah, konteks itu terus kemudian ya, kita semua sudah tahu pada tahun 2000 itu dilaksanakan kongres. Kongres kedua di Jayapura juga pada saat itu, delegasi dari berbagai tempat, bukan hanya dari Irian Jaya ya, dari berbagai tempat di Indonesia, dari berbagai tempat di dunia hadir dalam pertemuan itu dan mengaturkan sejumlah keputusan. Nah, konteks-konteks itu sangat mempengaruhi penyusunan undang-undang otonomi khusus
di dalam buku yang saya edit itu misalnya kita pakai judul itu mencari jalan tengah. Jadi jalan tengah bagaimana di dalam satu sistem hukum yang kemudian menjadi Undang-Undang 21 tahun 2001 itu ada banyak hal yang kemudian dicoba untuk diakomodir dan diselesaikan. Jadi bukan hanya diakomodir tapi juga bermaksud buat diselesaikan. Bahwa sampai sekarang ini sudah 21 tahun ada hal-hal yang belum juga dibicarakan, belum juga diselesaikan seperti HAM, ya itu fakta yang kita lihat hari ini yang masih terus perlu diupayakan ke depan. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, itu memang otsus dimasukkan, pendidikan itu dimasukkan di dalam otsus karena memang kita menyadari bahwa dalam banyak hal ketertinggalan di Irian Jaya waktu itu sangat besar kaitannya dengan pendidikan yang belum diberikan untuk semua. Pendidikan yang bermutu yang harusnya diberikan kepada semua. Itu sebabnya kalau Pak Arnold, Bapak dan Ibu membaca Undang-Undang 21 2001 itu ada beberapa hal yang khas di situ. Kita katakan khas karena itu dia tidak muncul mungkin di undang-undang lain. Misalnya contohnya di dalam undang-undang itu kalau saya masih ingat dengan baik ya, itu misalnya contoh itu gubernur itu harus S1. Pada waktu itu presiden itu tamat SMA di Indonesia ini. Itu menunjukkan adanya semangat buat orang itu ya harus berpendidikan baik lah. Terus kemudian juga ada hal yang lain itu di situ dikatakan kurang lebih itu bahwa pendidikan orang di Papua ini jadi itu harus sampai SMA. Bahwa hari ini belum sampai ke situ ya berarti masih harus kita. Tapi cita-citanya sudah sampai setinggi itu. Minimum harus SMA. SMA itu ya juga berarti paket C yang ada sekarang ini. Atau juga waktu itu kita sudah bicara untuk dana itu 30% diberikan bagi pendidikan. Itu sudah ada sejak saat itu. Jadi itulah semangat yang ada di dalam undang-undang itu adalah memang untuk menciptakan satu perubahan yang berbasis pada dignity ya, berbasis kepada satu harga diri bagi orang asli Papua yang seharusnya ditunjukkan dengan pendidikan yang baik. Jadi itulah kurang lebih yang ada pada saat itu, Pak Arman. Baik, Kakak. Kalau kemudian setelah ada undang-undang OTSIS itu, kalau dalam satu penyampaian materi yang pernah saya baca dari materi dari Pak Agus sendiri, itu setelah dan sebelum ada undang-undang OTSIS itu ada peningkatan. Misalnya kita lebih mengerucut diskusi ini ke dalam konteks pendidikan. Jadi kalau sebelum dan sesudah ada undang-undang OTSIS itu perbedaan, ada peningkatan sekolah-sekolah misalnya. Jadi sebelum OTSIS itu pada tahun 2000 tercatat ada sekitar 3.000-an sekolah. Terus pada tahun 2018 setelah Undang-Undang OTSIS berjalan hampir 20 tahun itu sekitar 6,9 ribu sekolah di tanah Papua. Tapi itu tidak berbanding lurus dengan perkembangan IPM di Papua dan Papua Barat, termasuk juga mungkin kualitas sekolah. Nah ini dari catatan yang pernah Pak Agus sampaikan, sebenarnya kondisi real ini ketika meskipun ada dalam faktanya ada peningkatan jumlah sekolah, tapi realnya dari segi kualitas seperti bagaimana? Iya, jadi betul bahwa pada saat sebelum pelaksanaan OTSIS dan sudah pelaksanaan OTSIS itu tidak bisa kita katakan bahwa tidak ada perubahan ya. Jadi perubahan itu yang tadi misalnya Pak Anton katakan peningkatan dari segi jumlah sekolah. Nah, peningkatan yang paling tinggi dari yang saya tulis itu adalah misalnya dari segi persentase SMK itu bukan saja persentase, dari segi jumlah juga SMK itu meningkat tinggi. Terus kemudian jumlah guru juga meningkat, jumlah murid juga meningkat. Tapi indikator-indikator itu seharusnya juga dibarengi dengan peningkatan mutu. Nah, itu yang kita tidak lihat secara tegas. Misalnya contoh,
andai kata kalau misalnya dia punya pendidikan itu dia baik, di banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa pendidikan yang baik itu seharusnya juga membuat kesehatan masyarakat juga membaik. Begitu. Pendidikan yang baik itu juga membuat masyarakat seharusnya itu lebih terserap di lapangan kerja. Nah, semua yang kita sebut tadi itu adalah bagian daripada apa yang kita kenal dengan IPM. IPM itu terdiri dari 4 komponen atau 3 ya, tapi ada 4 indikator. Yang pertama itu seperti kita tahu itu angka harapan hidup. Itu untuk mencerminkan kesehatan. Terus kemudian ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Itu juga menunjukkan aspek pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah spending, kemampuan orang itu untuk berbelanja. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu, kalau dibandingkan dengan banyak tempat di Indonesia, sampai hari ini kita IPM-nya masih tetap masih tetap di komponen atau di tingkatan yang paling bawah. Papua, kemudian di atas sedikit Papua Barat. Artinya apa? Artinya kita memang masih belum optimal selama 20 tahun ini. Masih belum optimal. Contoh sebetulnya indikator yang paling penting yang selalu kita bicara itu, salah satunya adalah soal angka kemangkiran guru. Guru jelas bertambah, tapi pertama dia punya masalah, dia mangkir. Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Papua dengan UNICEF, itu mendapatkan angka kurang lebih 30% guru tidak bekerja. Dengan semua alasannya. Tidak bekerja dengan baik. Bahkan kepala sekolah itu yang tidak bekerja dengan baik, lebih tinggi dari guru. Nah, itu kenapa ya? Nanti kita bisa lihat faktor-faktor penyebabnya. Yang jadi masalah hari ini, Pak Arnold dan kawan-kawan, itu adalah bukan saja yang tadi itu kita sebut ada peningkatan, tetapi dia punya peningkatan itu tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan mutu, tetapi juga peningkatan itu ternyata belum mencakup cita-cita yang tadi saya bilang dari awal, itu pendidikan bagi semua. Kita jangan lupa bahwa memang sebelum dilaksanakannya OSUS itu tidak semua orang juga bersekolah dengan baik. Begitu. Hari ini kita bisa punya angka yang pasti, itu bahwa misalnya dari hasil perhitungan saya, itu bisa sampai angka 500.000 kurang lebih. Penduduk di Papua dan Papua Barat, dan utamanya itu adalah orang asli Papua. Jadi mereka yang berusia dari 7 sampai 21 tahun, itu yang sama sekali tidak bersekolah. Atau pernah bersekolah tapi kemudian drop out. Ini angka yang tidak kecil. Saya hasil penelitian memang saya pernah kirim ke Pak Arnold, itu juga saya kirim misalnya kepada teman-teman di DPR RI. Sehingga kalau kita memang konsekuen dengan pendidikan bagi semua itu, maka ya harus dijadikan upaya yang sungguh-sungguh. Apa arti upaya yang sungguh-sungguh itu? Berarti kita punya peningkatan jumlah sekolah kemarin itu masih belum sebanding dengan orang yang tidak bersekolah. Itu yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Atau yang kedua, misalnya kita kekurangan guru. Kalau menurut perhitungan saya, itu sekitar 33.000 guru mesti diadakan. 33.000 itu mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Ditambah lagi dengan pelatih atau tutor untuk paket A, B, dan C. Nah, itu angka seperti itu buat saya memang luar biasa ya Pak Arnold. Kalau kita bicara kita perlu 33.000, satu tahun kita bisa menghasilkan 330 guru misalnya, ya itu berarti kita perlu kurang lebih 100 tahun. Begitu. Atau kita harus tingkatkan lagi dia punya jumlah lebih banyak lagi. Nah, itulah tantangan yang kita hadapi hari ini, karena ya seperti Pak Arnold, Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam setiap pembangunan itu ada yang namanya kata kunci. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, apa kata kuncinya? Kalau buat saya itu guru. Tidak mungkin kita bisa melakukan pendidikan kalau gurunya tidak ada. Jadi sekarang tantangan kita adalah menambah jumlah guru, dan kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kualifikasi atau kualitas dari itu. Baik, terus selanjutnya itu Kakak, kalau misalnya soal peningkatan jumlah sekolah dengan itu meningkat, kemudian juga yang jadi persoalan lain, kemudian itu dari segi guru. Nah, kalau dari jumlah sekolah-sekolah ini meningkat, kemudian guru-guru yang malas mengajar tadi
dari penyampaian Pak Agus bahwa ada 30%. Nah, ini kalau misalnya kalau apakah persoalannya itu guru yang malas mengajar atau ini dari hemat Pak Agus sendiri dengan beberapa penelitian yang Pak Agus lakukan soal konteks pendidikan dalam hal kekurangan guru ini. Jadi ini soal kekurangan guru ini disebabkan karena apakah guru yang malas mengajar atau pembangunan gedung-gedung sekolah yang banyak ini tidak melihat ketersediaan SDM guru yang akan mengajar. Ini bagaimana Pak Agus? Ya, yang Pak Anton bilang itu, yang Pak Arnold bilang itu betul. Jadi yang pertama ada 30% guru yang tidak mengajar, itu dia punya faktor banyak lah. Ya apa? Yang kemudian jadi guru tidak lebih suka tinggal di kota misalnya. Kalau kita lihat di angka-angka itu, misalnya saya ambil di Papua Barat saja ya, hanya 2 tempat yang tidak ada masalah guru, Pak Arnold. Yang pertama itu Kota Sorong, kita sudah tahu Kota Sorong toh. Terus kemudian yang kedua itu Kabupaten Fakfak. Malah di Kabupaten Fakfak itu luar biasa. Itu guru itu daerah yang kita minta pakai istilah apa namanya? Sebentar Pak ya, sebentar. Saya terima ini sebentar. Ya. Maaf Pak Arnold. Jadi misalnya di Fakfak itu satu kabupaten yang di sana sudah sejak lama, sejak dari zaman Belanda dulu, itu yang cukup dominan itu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh YPPK dan YPK. Tidak ada masalah guru sama sekali di sana. Saya punya dugaan salah satunya karena Bapak Bupati yang sebelumnya, itu namanya Pak Moha, Muhammad Uswana, itu beliau memang karena dulu mungkin karena dia punya latar belakang ada lulusan dari FKIP Ujen, jadi dia kasih perhatian betul kepada pendidikan sehingga tidak ada masalah apa-apa untuk pendidikan di sana. Guru-gurunya lengkap. Tapi di tempat yang lain tidak seperti itu. Jadi di Papua Barat. Demikian juga di di Provinsi Papua, yang saya tahu itu adalah Kota Jayapura tidak ada masalah dengan guru. Malah guru itu berlebihan di sekolah-sekolah. Begitu. Tapi kalau kita keluar dari Kota Jayapura ya kita harus menghadapi masalah. Jadi yang tadi Pak Arnold katakan itu benar. Terus kemudian misalnya pembangunan yang tidak memperhitungkan sekolah itu juga benar. Buat saya kita bisa perlebar lagi misalnya dengan pembangunan katanya sekolah berasrama. Dulu pernah Pak Serjon juga kasih ke saya di salah satu kabupaten, saya tidak sebut, yang beliau melayani. Dia bilang, aduh ini ada fasilitas asrama, mantap betul di tengah hutan, tapi tidak ada orang yang tinggal dan tidak ada orang yang mengelola asrama itu. Jadi berarti pasti dia punya aspek perencanaan. Jadi saya kira kalau kita sulit buat menemukan satu faktor tunggal sebagai penyebab, tapi lebih merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Nah, keadaan itu yang saya pikir sekarang ini kita memang mesti memperbaiki ke depan. Apa yang kita perlu perbaiki? Jelas jumlah guru mesti ditambah. Sehingga karena ada rasio-rasio yang kita bisa dapat. Terus kemudian mutu guru harus ditingkatkan. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah kesejahteraan guru, dan yang tidak pentingnya juga itu adalah soal panggilan guru. Jadi orang yang mau menjadi guru itu adalah yang betul-betul terpanggil sebagai guru. Karena kalau dia tidak terpanggil sebagai guru, maka ya dia bisa saja ketika ada tawaran lain buat dia pindah. Misalnya di banyak tempat itu kan ada guru yang kemudian jadi kepala distrik, ada guru yang kemudian dia terpilih jadi, atau bukan terpilih ya, mendapat kesempatan untuk atau bahkan ditawarkan buat jadi kepala dinas, bahkan dinas yang mungkin sama sekali dia tidak pernah belajar. Jadi seorang guru STM jadi kepala TU misalnya. Nah itu hal-hal seperti begitu ya tentu kita harapkan ke depan harus bisa diperbaiki lebih baik. Selanjutnya itu Pak Agus, ini kalau saya baca dalam undang-undang khusus yang sebelumnya, yang sebelum direvisi, itu kan ada satu pasal, terutama di pasal 56 itu ada 2 ayat yang menyebutkan kalau pendidikan di Papua ini yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap penduduk provinsi, setiap penduduk itu berhak mendapatkan hak atas pendidikan selama sampai dengan tingkat SMA.
Nah, dalam implementasinya dengan gelontoran dana ke Papua yang dalam jumlah besar, terutama di bidang pendidikan juga boleh dikatakan cukup besar ini implementasi pasal ini selama 20 tahun yang kita sudah lewati itu seperti apa? Sehingga misalnya kalau di dalam dengan harapan itu ketika undang-undang khusus yang baru ini akan berjalan, apakah akan sama atau akan seperti apa, ini juga mungkin Pak Agus bisa sampaikan gambaran. Tapi secara khusus ini ada pasal yang menyebutkan soal penyelenggaraan pendidikan yang ada di daerah, kemudian dengan dana yang banyak itu, ada pasal juga yang menyebut ayat yang menyebutkan bahwa setiap penduduk di tanah Papua harus mendapat pendidikan yang layak dengan mutu yang bagus sampai ke tingkat SMA. Nah, ini dalam implementasinya seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan soal ini. Ya, jadi kalau kita pakai situasi hari ini, toh, yang seperti tadi saya sampaikan kepada Pak Arnold, Bapak dan Ibu yang mengikuti diskusi ini, itu indikatornya kita pakai dua. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai APM ini, angka partisipasi murni. Dari APM itu kita bisa pakai buat menghitung berapa orang yang tidak sekolah, karena APM itu dipakai buat menghitung penduduk yang berada dalam disebut sebagai penduduk usia sekolah, PUS. Jadi dari umur 7 sampai umur 21 tahun. Kalau dia punya misalnya itu angka partisipasi murninya rendah, itu berarti bahwa katakanlah kalau misalnya hanya 40%, berarti ada 60% dari kelompok usia itu, misalnya untuk yang SMA itu, yang tidak bersekolah. Jadi itu dengan gampang kita bisa dapat, dan dari itulah kita bisa dapat angka sekitar hampir 500.000 orang yang tidak bersekolah. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang disebut sebagai rata-rata lama sekolah. Itu indikator diberikan kepada mereka yang di atas 21 tahun. Mereka yang sudah seharusnya masuk di dunia kerja. Nah, saya sudah hitung waktu itu untuk semua kabupaten kota di tanah Papua ini, belum ada yang lewat SMA. Rata-rata lama sekolah. Kalau kita lihat per kabupaten. Jadi dia punya indikator, jadi apalagi minta maaf ya, kita punya kampung sama-sama yang di daerah Pegunungan Tengah ini. Saya besar di Anarotali, ya Pak Arnold di Intan Jaya. Itu kita punya angka itu, jangan lewat SD saja tidak. Rata-rata lama sekolah ini. Itu dia punya implikasi adalah, hari ini kalau terjadi investasi di tempat itu, pertambangan kah atau apa kan, kita sudah tahu siapa yang nanti diserap, siapa yang tidak diserap. Kita punya masyarakat jelas akan sangat sedikit yang terserap karena rata-rata lama sekolahnya itu yang rendah. Nah, kondisi seperti itu akhirnya sebetulnya bisa memberikan indikator kepada kita bahwa government spending, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang real turun sampai di sekolah-sekolah kepada anak-anak, rupanya selama 20 tahun ini ya belum seperti yang kita harapkan. Begitu. Kalau kita ambil, saya kasih tunjuk saja indikator yang terbaru ya. Misalnya yang saya tahu pada tahun 2019, dari semua provinsi di Indonesia, yang memberikan alokasi dari APBD-nya itu sudah termasuk dana otsusnya, untuk kepentingan pendidikan itu paling rendah Papua Barat. Padahal undang-undang, bahkan undang-undang dasar, sudah mengatur itu minimum 20%. Dari total APBD atau total APBN, itu harus buat pendidikan. Nah, dengan begitu, maka ke depan ini harus dikoreksi. Misalnya kita tahu bahwa untuk tahun 2022, ini sekarang sudah masuk di bulan Maret, ini tanggal 1 ya hari ini ya, itu buat total Papua Barat itu anggaran buat pendidikan 1,4 triliun rupiah. Dari dana otsus. Sekarang pasti karena 1,4 itu sudah dibagi. Kabupaten semua ada dapat, kota juga dapat, provinsi juga dapat. 2 provinsi ini, ya kita harus tanya, rencana buat menggunakan uang 1,4 triliun itu kalau digabung ya, itu mau dipakai buat apa? Begitu. Nah, tentu kalau kita letakkan di dalam konteks diskusi kita malam hari ini, maka pasti kita punya harapan ya, harus kelihatan dong alokasi dana itu untuk mencetak guru. Sebab kalau tidak dimulai hari ini, PP 106 itu Pak hanya kasih waktu kita itu 7 tahun, Pak, buat selesaikan masalah guru. Saya
baca itu ya memang saya pikir, wah, ini buat mencetak 33.000 dalam 7 tahun ini bagaimana ya caranya? Tapi harus dimulai. Begitu. Tentu kita punya maksud, guru yang kita tambah itu, yang nanti jumlahnya 33.000, itu jangan lagi ada 30% yang kemudian mangkir kerja, tidak bisa. Dia harus kerja. Ini Kurang lebih. iya. Kakak, selanjutnya itu kalau kita melihat soal misalnya anggaran ini tersedia baik di tingkat dengan adanya undang-undang otsus itu, anggaran otsus yang diberikan ke kabupaten kota juga banyak. Kalau singgung sedikit menyangkut yang tadi disinggung Pak Agus bahwa ada anggaran yang di Indonesia ada sebagian daerah yang menganggarkan untuk pendidikan. Nah, soal di Papua di Papua itu lebih khusus jumlah guru, kemudian dengan jumlah sekolah yang tidak sebanding dari segi ketersediaan sekolahnya banyak, terus dari segi SDM juga tidak terlalu meski ada, tapi banyak yang tidak mengajar misalnya di daerah-daerah lain di Papua ini. Nah, ini apakah kemungkinan ini bisa sampai kepada dugaan uang-uang yang tadinya diperuntukkan di Papua ini salah digunakan oleh penyelenggara atau pengambil kebijakan di Papua yang menyebabkan mutu, kemudian soal kesejahteraan mutu sekolah, kesejahteraan para guru untuk mengajar, ya ini mempengaruhi mereka untuk mungkin bisa tidak betah di tempat tugas, kemudian begitu ada tawaran lain bisa beralih profesi dan seterusnya. Ini yang Pak Agus lihat itu seperti apa? Jadi begini Pak, kalau saya melihatnya begini Pak Arnold, kita bisa mengatakan bahwa suatu jumlah dana itu salah digunakan apabila kita sudah punya rencana untuk menggunakan. Kita harusnya mengerjakan A, tapi kita kerja B. Nah, itu jelas, itu artinya kita salah menggunakan. Persoalannya itu, yang A ini sudah ada atau belum? Kalau rencana buat menggunakan dana itu saja belum ada, itu yang saya rasa berat. Misalnya kita ambil sajalah salah satu kabupaten, misalnya Kabupaten A. Kabupaten A itu harusnya menurut saya itu Pak Kepala Dinas Pendidikan atau Ibu Kepala Dinas Pendidikan hari ini itu dia sudah tahu saya punya kabupaten ini kekurangan berapa guru untuk PAUD, untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, untuk SMK. Berapa saya punya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Berapa saya punya penduduk yang sudah lepas dari usia sekolah, yang dia punya pendidikan belum SMA, setara ya, SMA atau SMK. Dia harus tahu itu luar kepala. Nah, maaf, hari ini kalau kita pergi tanya, mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, di dalam ketidaktahuan itulah saya tidak akan heran kalau terus kemudian dana yang sudah diterima itu untuk tahun 2022 ini, kemudian belum digunakan sesuai dengan peruntukan. Nah, oleh karena itu, saya pikir orang seperti saya, kami yang ada di perguruan tinggi, sudah barang tentu Pak Arnold dan teman-teman yang terus berjuang melalui media ini, itu mungkin bisa mengingatkan mereka, mari kita hitung sama-sama, karena itu bukan barang yang tidak bisa dihitung. Sekarang ini kita bisa hitung dengan baik, begitu. Kalau data itu misalnya tidak terlalu dipercaya, mari kita verifikasi. Libatkan siapa? Saya selalu bilang, libatkan kepala kampung. Mereka yang tahu. Bikin kuesioner sederhana, kasih kepada kepala kampung, nanti kepala kampung dia yang hitung. Saya yakin dia punya data tidak akan banyak beda. Begitu. Nah, begitu kita sudah tahu dia kekurangan berapa, kan dia bisa bikin perencanaan. Misalnya ketentuan perundangan bilang dalam 7 tahun, itu masalah guru di Kabupaten A itu harus selesai. Ya sudah. Kalau saya, pimpinan daerah, saya akan bilang untuk guru ini, jangan saya buka pendidikan guru sendiri. Saya tidak punya kemampuan bikin pendidikan guru. Begitu. Lebih baik saya kerjasama dengan mereka yang sudah punya kemampuan untuk itu. Misalnya contoh, ini saya kemarin ikut pertemuan dengan PGGP di Jayapura. Saya juga diminta untuk menyampaikan pandangan terkait dengan peringatan Hari Penginjilan ini. Terus di situ ada dari semua, karena PGGP semua gereja ya, dari Protestan, Katolik, semua duduk dan kita bicara topik ini sama-sama. Saya presentasi misalnya kekurangan guru di sekolah-sekolah milik gereja. Berapa di YPPGI?
yang kekurangan, berapa di YPPK, berapa yang di YPK. Itu kita dapat angkanya dengan sangat tegas. Kita tahu dengan pasti itu bahwa di kabupaten ini ini sekolah-sekolahnya tidak ada guru dengan baik. Ada sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten tertentu, ini bukan di gunung ini di pantai, yang sekolah-sekolah dari gereja punya itu hanya satu guru satu sekolah. Dan jumlahnya banyak. Puluhan sekolah seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu kepada Pak Arnold dan kawan-kawan, dalam pertemuan itu misalnya, itu gereja-gereja menyadari sudah, karena masalah guru ini penting, bagaimana kalau sekolah-sekolah teologi, STFT, yang ada di AB Pura, STT, GKI, GIDI, Baptis, segala macam ini, GPKI di Manokwari, itu terus kemudian berpikir untuk menyelenggarakan misalnya PGSD. Jadi kita bisa dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu untuk misalnya sekolah teologi atau sekolah teologi dan filsafat itu menyelenggarakan PGSD. PGSD di dalam 106 itu, PP 106 Pak Arnold, itu sekarang cukup 2 tahun buat guru SD. Jadi lulusan SMA, SMK, direkrut, dilatih selama 2 tahun, terus kemudian mereka ditempatkan. Begitu. Nah, itu kita bisa mulai dengan hal-hal seperti itu. Angka 33.000 itu memang kelihatannya banyak, tapi kalau kita mulai, itu pasti kita secara pelan-pelan tapi terukur itu selesai. Nah, kalau misalnya yang saya dengar itu yang dari gereja Katolik punya misalnya perguruan tinggi untuk guru agama itu terselenggara ada di 3 tempat. Saya dengar begitu. Ada satu di AB Pura, ada satu di Waena, ada satu kalau tidak salah di Paniai di daerah Wagete ya, bukan Paniai ini Paniai lama maksud saya. Juga di situ ada. Sudah, mari kita siapkan sungguh-sungguh. Mungkin kita bisa buka juga untuk Keuskupan Agung Merauke, kita juga bisa buka untuk Mimika, kita juga bisa buka untuk Manokwari Sorong, kita juga bisa buka buat Asmat. Kenapa tidak bisa? Begitu. Nah, itu yang harus direncanakan. Nah, ketika itu direncanakan, Pak, pemerintah daerah harus buka diri. Karena uang itu tidak ada di gereja. Uang itu ada di pemerintah. Jadi pemerintah daerah, kepala dinas ini, Bapeda, itu harus undang mereka dan kemudian mari kita selesaikan. Bila perlu tugaskan sekolah-sekolah guru yang nanti akan dibuka kembali lagi. Saya katakan kembali karena dulu tuh sekolah-sekolah guru banyak. Itu dibuka kembali lagi dan kemudian tidak saja sekolah-sekolah guru yang dikelola oleh gereja ini menjawab kebutuhan guru gereja, tapi juga menjawab kebutuhan guru untuk sekolah-sekolah pemerintah, SD Impres, SD dan lain sebagainya. Jadi saya pikir yang diperlukan sekarang ini tuh Pak Arnold adalah duduk sama-sama, mari kita hitung sampai dapat angkanya. Kenapa? Karena diatur bahwa pendidikan buat guru SD itu harus berasrama. Ada yang namanya PPG juga Pak Arnold, itu namanya pendidikan profesi guru, itu buat SMP, SMA, SMK. Mereka yang direkrut buat SMP, SMA, SMK itu adalah lulusan perguruan tinggi berbagai bidang ilmu. Itu dimungkinkan berdasarkan peraturan. Jadi misalnya Pak Arnold, saya punya mahasiswa di Unipa ini, misalnya dia lulusan teknik, terus kemudian ya dia punya hati, Tuhan panggil dia buat jadi guru. Nah, dia perlu dilatih selama 2 semester, tapi dalam pendidikan berasrama. Sehingga dia dilatih dari pagi sampai malam, selama kurang lebih 2 semester, habis itu dia jadi guru, sesuai dengan dia punya bidang. Kalau misalnya dia dari teknik, katakanlah di sini dari teknik sipil, berarti dia bisa jadi guru di satu SMK, yang dia punya rumpun itu adalah rumpun teknik sipil, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir, kembali kepada pertanyaannya Pak tadi, ketika kita tidak punya rencana tertulis, secara berjenjang kita melakukan apa, pada saat itu terus kemudian dana itu kemudian terjadi, tidak tahu kita mau pakai buat apa ya. 1,4 triliun ini kedengarannya besar, tetapi ketika kita susun dalam anggaran, maka dia tidak menjadi besar lagi. Karena sudah jelas mau dipakai buat apa. Nah, disitulah pentingnya terus kemudian para pengambil kebijakan ini, baik yang ada di pemerintah maupun yang ada di DPR, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, coba duduk sama-sama dan kita rumuskan. Uang itu mau dipakai buat apa? Karena Pak Arnold jangan lupa, 1,4 triliun buat pendidikan ini sudah dibagi buat 2022 ini. Kalau tidak segera didorong untuk bikin dia punya perencanaan, ya sudah, uang itu akan dipakai buat barang lain. Ya. Baik, Pak Agus. Selanjutnya itu dari pemaparan sebelumnya, bukan di diskusi kali ini, tapi sebelumnya itu
Pak Agus sempat menggambarkan kondisi pendidikan dengan tadi di awal-awal kita singgung soal kualitas guru, terus kemudian kualitas terus penambahan jumlah bangunan sekolah dan lain-lain. Tapi dalam konteks temuan yang Pak Agus sampaikan beberapa waktu lalu, itu secara rinci di Papua dan Papua Barat dari 500-an ribu siswa tidak sekolah ini akan sebetulnya ada dampak ke depan yang dalam jangka panjang. Misalnya ini kalau 500-an ribu ini dibiarkan tidak sekolah, tidak tidak dilihat sebagai satu persoalan yang perlu diatasi, yang ini akan tentu mempengaruhi IPM, kemudian akan menciptakan angka pengangguran tinggi dan lain-lain dari turunan dari jumlah ratusan ribu yang tidak sekolah ini. Nah, dalam konteks ini dari apa yang menurut Pak Agus tepat untuk misalnya mengatasi persoalan jumlah siswa usia sekolah yang tidak sekolah sampai ratusan ribu ini bisa diatasi sebagai sebuah persoalan. Sekarang begini Pak, saya ambil yang di luar sekolah saja dulu ya, yang pendidikan formal karena kita sudah bicara itu dari tadi. Mari kita bicara misalnya tentang mereka yang sudah di atas 21 tahun, tapi belum bisa baca tulis. Jadi kalau di dalam sistem yang dikelola oleh kementerian itu, kita bilang bahwa mereka itu belum terlibat di dalam paket A. Karena kalau paket A dia luluskan, dia SD. Setara SD, dia bisa masuk SMP normal. Kalau dia sudah lulus paket A, dia bisa paket B. Kalau sudah lulus paket B, dia bisa lulus paket C. Paket C itu sudah sama dengan SMA. Sekarang saya punya pertanyaan begini kepada kita semua. Karena kebanyakan dari mereka ini adalah tinggal di kampung-kampung, logikanya itu institusi apa yang sebaiknya dilibatkan dalam upaya buat menyelenggarakan paket A, B, dan C. Siapa yang harus menyelenggarakan itu? Minta maaf, kalau pemerintah yang turun buat saya ini dunia kiamat juga tidak akan jadi. Nah, ini saya bicara terus terang. Karena kalau memang sudah jadi perhatian pemerintah, dia sudah kerja dari dulu. Dia sudah buat itu dari 20 tahun lalu. Tapi kan tidak terlaksana. Nah, kalau buat saya, libatkan gereja secara spesifik itu jemaat-jemaat. Mungkin gereja Katolik itu ya tasi, paroki. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang ada di stasi, di paroki, pewarta, guru Injil, itu tidak bisa baca tulis. Kan tidak mungkin. Ya, dia baca Alkitab, kemudian jelaskan berkhotbah pada hari Minggu, kan dia harus orang yang sudah. Dia satu-satunya yang bisa kita jadi harapan kita. Nah, kalau memang itu yang ada yang ada sekarang modal kita punya modal manusia itu adalah mereka ini. Saya punya pertanyaan, kapan pemerintah akan mengundang gereja-gereja dan bilang, mari kita duduk sama-sama, mari kita rencanakan bagaimana menyelenggarakan paket A untuk yang 21 tahun ke atas ini, laki-laki, perempuan. Di semua kampung, karena pasti di setiap kampung itu ada jemaat, ada gereja, ada masjid di daerah kami di selatan sini, di Papua ini, di Pakpak, Teluk Bintuni, di Raja Ampat, di Kokoda, di Sorong Selatan. Itu ada ustadz-ustadz yang ada di situ. Kenapa tidak mulai libatkan? Kalau kita sudah sepakat, ya anggarannya mesti dikasih, Pak. Tidak bisa suruh gereja kerja, tapi minta maaf, anggaran kamu cari sendiri, itu tidak boleh. Karena apa? Karena peranan gereja itu disebut dalam undang-undang. YPPK, YPK, YPPGI, Yayasan Pendidikan Advent, YAPIS, itu disebut di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang yang baru pun disebut juga namanya. Artinya, bahwa memang harus dikasih dana secara tegas. Tentu harus dihitung, tentu harus digunakan dengan baik, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu harus dikasih. Begitu. Nah, itu yang saya kira, sampai hari ini, sekarang sudah tanggal 1 Maret ini, itu saya kira belum pernah ada orang duduk bicara soal itu. Sama-sama. Saya lewat satu kali di Jayapura, masuk ada toko buku di lantai 2 itu ada nona yang jaga itu orang Mei itu, Yaimo. Saya cerita-cerita dengan dia, saya lihat ada satu buku. Oh Pak, sabar, saya ambil bukunya. Ini buku primer dalam bahasa Indonesia, buku panduan guru, ditulis oleh Pendeta Markus Kilungga, sarjana teologi. Untuk apa? Untuk bagaimana mengajar.
Ya. Terus kita mau tunggu yang mana lagi? Kalau saya, pemerintah, saya ketemu sama Pak Bagus ini, Pak, saya bayar bila perlu bayar dia 1 miliar misalnya. Karena ini karyanya dia. Dibeli oleh pemerintah, terus kemudian disebarluaskan. Dikasih kepada pewarta, penginjil mereka yang melatih. Begitu. Jadi saya mau katakan bahwa ini bukan barang tidak ada. Barang sudah ada. Metodenya sudah ada, kita tahu. Sekarang hanya maukah tidak, itu saja. Saya kira di Papua ini banyak persoalan itu karena tidak mau saja. Tidak mau bergerak. Orang bilang tidak mau pindah dari zona nyaman. Ya tentu zona nyaman itu zona diri sendiri. Begitu. Kalau mega saya sendiri yang pegang, mega itu ya sudah. Tidak ada perubahan. Tapi mega ini kan harus dibagi. Karena itu bukan saya punya mega, itu orang lain punya. Itu rakyat punya. Harus dibagi. Ya. Baik, bagus. Ini sekarang kita beranjak masuk ke apa ini soal undang-undang yang undang otsus juga, tapi yang sudah direvisi ini. Meskipun Ya. Pak Agus tidak terlibat secara langsung sebagai tim asistensi seperti di awal-awal sebelumnya nih, tapi dari tentu sebagai akademisi ikut mengikuti, terus mengamati, mencermati dinamika yang berjalan sampai pada kemudian undang-undang otsus itu direvisi, ditetapkan sebagai sebuah produk undang-undang yang sudah direvisi. Nah, kalau misalnya secara garis besar yang Pak Agus amati sebagai akademisi, undang-undang yang baru ini ada tidak sedikit perbedaan dengan sebelumnya, terus kemudian ada mungkin harapan yang pemerintah pusat inginkan dengan beberapa evaluasi yang mungkin mereka lakukan sendiri ataupun dengan melibatkan pemerintah di daerah, lalu dalam merevisi itu pun tidak mengakomodir suara orang Papua termasuk para penyelenggara pemerintahan di Papua. Nah itu secara sepihak dilakukan di Jakarta dan hasil itu kemudian melahirkan sebuah produk undang-undang yang dalam bentuk undang-undang. Nah ini kalau Pak Agus lihat isi muatan undang-undang otsus yang awal dengan yang sekarang ini ada kemiripan tidak, terus kemudian kalau misalnya dalam 20 tahun mendatang lagi, ini yang Pak Agus bayangkan dari produk undang-undang otsus hasil revisi ini seperti apa untuk konteks Papua dan Papua Barat. Mungkin juga bisa singgung sedikit tentang yang sudah muncul di permukaan adalah soal bagaimana pemerintah pusat merencanakan pemekaran provinsi, itu juga mungkin salah satu dan bagian dari hasil revisi undang-undang otsus itu. Silakan Pak Agus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Arnold dan kita semua tahu itu benar. Jadi konsep yang disiapkan oleh pemerintah sudah dalam bentuk waktu itu pada tahun 2020 ya, sudah dibuat dalam bentuk apa namanya ini surpres, ada dia punya rencana undang-undang, rencana perubahan undang-undang, maaf, naskah akademiknya itu beredar luas di masyarakat. Jadi kita semua sudah tahu. Dan pada saat itu kalau Pak Arnold kita dalami, itu kan intinya hanya dua saja sebetulnya yang diajukan itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan dana. Karena secara undang-undang, kalau tidak ada perubahan terhadap undang-undang itu, maka dana otsus dia berakhir tahun 2021. 2022 sudah tidak akan mungkin diperpanjang lagi karena memang dia berakhir 2021. Itu satu. Tapi juga yang kita tahu, pemerintah juga kasih masuk tentang apa namanya soal kewenangan melakukan pemekaran, itu juga dilakukan oleh juga dimiliki oleh pemerintah. Itu konsepnya kurang lebih begitu. Di dalam proses terus kemudian perubahan-perubahan itu apa namanya terjadi. Misalnya soal kewenangan juga disinggung dan lain-lain. Dan itu proses yang berlangsung di DPR. Memang kalau apa namanya kita tanya, pasti Kemendagri bilang, siapa bilang kita tidak melibatkan? Kita sudah kirim surat dari tahun 2019 malah supaya memberikan masukan-masukan.
Dan itu ditembuskan baik ke DPRP maupun kepada MRP. Nah, itu satu. Tapi misalnya juga kita tahu bahwa misalnya MRP mengatakan, ya bagaimana mau kirim masukan kalau evaluasi saja tidak pernah dibuat. Begitu. Nah, pemerintah pusat pasti akan mengatakan, siapa bilang evaluasi tidak pernah dibuat? Kita lakukan evaluasi tiap tahun. Terus kemudian, ya buat kita semua masyarakat yang lihat menonton, kita bilang, oh iya itu juga tidak pernah kasih tahu, jadi kita mau tahu sudah dibuat, hasilnya apa juga kita tidak pernah tahu. Gitu. Nah, tapi saya kira begini, khusus mengenai soal pelibatan, khusus mengenai soal itu kan sekarang sementara bergulir di MK. Nah, nanti kita dengarlah dari MK kira-kira bagaimana keputusannya, karena ini lembaga yang independen, MRP sudah hadir secara resmi, sudah melibatkan sejumlah sejumlah pengacara kawakan. Nanti kita lihat di situ. Tetapi saya ingin jawab kepada Pak ini, misalnya terkait bagaimana dia ke depan. Dia punya perubahan itu. Yang pertama saya mau katakan bahwa ini perubahan. Jadi semua yang tidak disebut di dalam 2021 ini tetap berlaku. Misalnya ada teman misalnya tanya, itu mengenai KKR, mengenai pengadilan HAM, mengenai perwakilan Komnas HAM. Itu di 2021 tidak ada. Nah, jawaban dari saya, dan saya kira apa yang saya katakan ini juga dibenarkan oleh para ahli hukum yang lain, kalau mereka misalnya mengikuti, bahwa karena ini hanya perubahan, jadi kalau dia tidak muncul, ya tetap berlaku yang di 21 tahun 2001. Begitu. Nah, tentang bagaimana caranya hal itu mau dilakukan, ya itu memang terbuka lagi buat kita sama-sama berpikir bagaimana. Misalnya kalau KKR itu menjadi jalan keluar, Komisi Kemudahan dan Rekonsiliasi, sesudah 20 tahun dia sama sekali tidak bergerak, bagaimana ke depan? Apakah misalnya ini contoh saja, apakah tidak sebaiknya 2 gubernur kemudian lebih berperan, begitu, lebih mendorong? Kita kan selama ini tidak pernah tahu kalau ada surat yang pernah dikirim ke pemerintah pusat, kapan kita bicara dengan ini? Komisi Kebenaran. Kan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mesti dimulai dengan mencari kebenaran itu dulu. Karena tugas di situ dikatakan melakukan klarifikasi sejarah, toh? Ya sudah, mulai sudah. Begitu. Nah, apakah kita masih mau tunggu atau kita buat seperti teman-teman di Aceh? Di Aceh mereka jalan sendiri. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat. Itu hal yang pertama, Pak. Juga kemudian misalnya soal-soal tentang anggaran. Itu kalau buat saya ada perubahan penting ini di sini, Pak Arnold, yang ada di 2021. Bukan saja jumlah anggaran dari 2% itu menjadi 2,25% yang disebut dana khusus itu, tapi juga definisi terhadap yang disebut sebagai dana infrastruktur. 20 tahun yang lalu, definisi buat dana infrastruktur itu hanya satu, perhubungan. Jadi dampaknya bagi pendidikan itu hampir tidak ada. Karena kita bicara pendidikan, dan juga ya saya bekerja sebagai guru, sebagai dosen. Ya. Tetapi di dalam undang-undang yang sekarang ini, dana infrastruktur itu ada bicara 4 hal, Pak. Ada bicara tentang perhubungan ya, terus kemudian yang kedua itu energi listrik, yang ketiga itu adalah air bersih, dan yang keempat itu telekomunikasi. Jadi 4 ini harus disentuh. Nah, tetapi untuk dapat dana itu tiap tahun mesti diperjuangkan dan didiskusikan di Dewan. Jadi sekarang kalau buat saya di dalam perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda tidak bisa dia hanya mengundang PU saja seperti di waktu dulu. Kalau saya menyarankan sebaiknya untuk kita bicara tentang 4 hal ini yang tadi itu dikaitkan dengan pembangunan SDM. Gitu. Contohnya, misalnya kita ambil energi listrik. Bisakah energi listrik itu dibicarakan, tetapi fokus terutama supaya tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada listriknya. Tidak boleh lagi ada puskesmas atau klinik yang tidak ada listriknya. Itu contoh sederhananya. Atau misalnya, karena sekarang semua serba internet, bisa tidak semua sekolah di tanah Papua ini harus punya koneksi internet. Karena itu perintah undang-undang. Begitu. Nah, saya kira ini, atau tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada air. Air harus tersedia melimpah di setiap sekolah. Mau bikin sumur kah, mau pasang dari sungai kah, tetap harus ada. Karena ini yang juga kita bicara ya, dan pernah kita diskusi juga dengan Pak Arnold itu. Kalau misalnya hal ini ada, Pak Arnold, yang 4 yang saya bilang tadi itu, maka tidak saja kita perlu guru, tapi kita juga perlu namanya tendik, tenaga pendidikan. Seperti apa? Laboran, dan yang kedua itu pustakawan. Itu pekerjaan profesi yang di luar pekerjaannya guru.
Sehingga dia bisa menyelenggarakan. Tidak boleh lagi ada sekolah ke depan di Papua ini yang tidak ada laboratoriumnya. Kenapa? Karena listrik ada. Begitu. Tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada perpustakaannya. Kenapa? Karena listrik ada. Orang bisa pakai internet, anak-anak bisa baca buku-buku elektronik, dan lain sebagainya. Jadi cita-cita itu dimungkinkan. Sehingga nanti ujungnya kita bisa bikin yang namanya SSH. Sekolah sepanjang hari. Anak-anak ini di Yayasan Pesat kan bikin sekolah TK berasrama itu kan sudah sejak tahun 90-an dibikin di Bilogai. Kita tahu itu. Tapi hari ini masih jalan di Nabire, masih ada di Ransiki. Itu contoh-contohnya. Mereka bisa lakukan itu kenapa? Karena memang yang ada itu mereka bisa adakan. Hal yang tadi kita sebut. Nah, itu juga kita perlu lakukan. Nah, terkait dengan itu, yang tadi Pak bilang mengenai soal pemekaran ini, buat saya pertanyaannya sederhana. Pertanyaan sederhana. Semua yang kita bilang tadi, apakah memang memerlukan pemekaran supaya dia bisa jalan? Aduh, minta maaf, kalau dia punya jawaban tidak. Bahkan ada hal-hal yang kita mesti lihat dengan sungguh-sungguh. Misalnya tadi, atau waktu itu Ibu Maria Baru, telepon saya dari seorang wartawan, adik itu hebat ya, dari Suara Papua. Ya kami dua diskusi. Jadi saya bilang begini, saya tanya, apakah kita sudah pernah bicara, ya bukan saya tanya dia, saya tanya kepada ya siapa saja yang membaca artikel yang Maria tulis itu, apakah kita sudah pernah bicara mengenai hasil dari Babo itu nanti kalau pemekaran dia masih sampai ke Papua Barat Daya kan? Kan tidak, jawabannya tidak. Karena memang selama ini tidak. Atau kalau kita bicara Freeport, kalau nanti pemekaran jadi 4 itu, apakah hasil dari Freeport itu juga yang selama ini bukan tidak ada, bahwa dia belum optimal itu ya itu soal lain, tapi bahwa dia sudah ada dan menghasilkan dibagi oleh Provinsi Papua dan Mimika. Begitu. Begitu kabupaten provinsi itu dia berdiri sendiri, dia tidak akan mengalir satu tetes pun ke yang namanya sekarang Papua. Tidak. Ya, mungkin nanti yang masuk di situ nanti yang menikmati. Katanya, kalau saya tidak salah itu kan Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, Mimika. Begitu. Ya sudah, mereka saja yang nikmati itu. Tidak tahu puncak juga dapatkah, saya kurang tahu. Nah, tapi itu sudah pasti berarti untuk yang Papua Pegunungan Tengah kan, tidak akan dapat apa-apa. Padahal justru disitulah persoalan IPM kita yang terbanyak. Lah, terus dia mau dapat duit dari mana? Ya saya selalu tanya, yang macam-macam gini orang pikir kah yang begitu-begitu itu? Kalau tidak pikir ya dong. Nah, terus kemudian yang kedua itu jelas soal migrasi masuk. Itu dia punya persoalan yang paling besar. Di mana-mana kita sudah punya pengalaman 20 tahun. Mau pembakaran kabupaten kah, provinsi kah, itu yang jadi pintu luar biasa bagi orang macam saya ini berbondong-bondong datang. Begitu. Karena itu kesempatan. Dan ketika dia datang, sulit untuk kita tolak ya. Karena ketika kita punya IPM juga seperti itu, misalnya kita tahu mencari seorang akuntan itu kan tidak gampang. Di Pak Arnold punya perusahaan ini, ya sebaiknya yang mengapalai urusan keuangan itu memang orang yang sekolah barang itu. Dan kita tahu bahwa tidak gampang orang lulus dari sekolah di Fakultas Ekonomi dengan dapat akuntan, apalagi dia bersertifikasi akuntan publik. Bisa hitung dengan jari. Dan kita tidak bisa bilang, tidak apa-apa. Bisa ambil dari jurusan lain, tuh urus uang saja kok. Itu jelas tidak bisa. Harus orang yang memang sekolah itu barang. Jadi, yang saya ingin katakan itu, yang terkait dengan soal pemekaran tadi, memang ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita harus jawab. Itu sebabnya, menurut hemat saya, apa yang diatur di dalam undang-undang yang baru ini, walaupun disebut bahwa pemerintah mempunyai kewenangan, tidak boleh diartikan bahwa kalau begitu saya bikin saja saya punya mau, kamu yang lain tidak perlu tahu. Itu juga keliru. Kan argumen yang mereka pakai itu adalah bahwa akan pada akhirnya harus pakai undang-undang. Undang-undang itu kan yang membentuk adalah presiden dengan DPR. Iya, tapi kan tidak berarti terus kamu bikin sendiri. Itu yang kalau bikin sendiri itu yang keliru. Begitu. Nah, tidak boleh juga dari awal sudah a priori. Soalnya kalau muncul dari awal, dari bawah nanti mereka tidak mau. Bukan mereka tidak mau, datang dengan data boleh. Itu yang saya waktu malam itu dalam diskusi dengan Maria, ada satu perguruan tinggi yang terlibat, dia datang wawancara saya di Manokwari, terus kemudian saya tanya sama dia, Pak,
Itu bagaimana bisa Bapak baru mau susun dia punya naskah akademik sekarang, sementara dia punya rancangan undang-undang sudah selesai. Ya kami tertawa sama-sama. Dia juga garuk kepala juga. Saya bilang kan mestinya bikin naskah akademik dulu, habis itu baru dijadi rancangan undang-undang. Ini rancangan undang-undangnya sudah jadi, terus naskah akademiknya harus disusun karena ini kalau dia tidak punya naskah akademik dalam aturan yang ada sekarang itu begitu disahkan kita gugat di MK pasti gugur itu undang-undang karena tidak melalui kajian begitu. Nah ini saya belum pernah sampai hari ini lihat dia punya kajian untuk bikin apa namanya misalnya contoh gitu yang tadi ketika dibuat 4 ini bagaimana pengalaman kita sedikit lagi ya Pak Ahmad. Pengalaman kita menunjukkan selama ini bahwa kita tahu satu apa potensi ya. Biasanya kan orang bilang oh kita juga ada tambang. Yo, kita ada tambang itu kan dia masih masuk di dalam tersembunyi di batu-batu itu. Buat batu itu dia menjadi emas. Itu pengalaman selama ini menunjukkan bisa 20 sampai 30 tahun baru ada ekspor. Ini misalnya Babo ini itu tahun 99 itu masih di bawah Arco namanya. Ada satu perusahaan dari Amerika, Arco. Terus kemudian dibeli oleh BP. Kalau tidak salah saya itu 2011 baru ekspor perdana. Jadi bayangkan dia punya waktu lama. Jadi kalau kita bicara wah pemekaran saja kita ada potensi yo. Pas baru mau mulai kerja perlu waktu 10-15 tahun, waktu jilid 2 sudah selesai. Terus bagaimana? Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya dorong. Saya bukan orang yang anti pemekaran sama sekali tidak. Itu harus sampaikan tegas melalui medianya Pak Anu. Tapi yang saya dorong itu coba duduk bicara, lihat data, baru sama-sama timbang. Ini dia betul ada manfaat atau tidak? Kalau ada baru dari Sorong dia telepon saya, dia bilang nanti saya jadi apa ini kalau barang ini di jalan. Setelah itu adik itu pertanyaan baik yang kita semua punya tanggung jawab buat memberikan jawaban. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini harusnya diskusi ini menarik untuk kita lanjutkan, tapi berhubung karena nanti Pak Agus masih ada kegiatan lain, nanti kami akan undang lagi di sesi yang lain yang pembahasan dan topik yang mungkin menarik di kita yang Pak Agus kami ada singgung sedikit di bagian akhir ini soal pemekaran. Sebelum tutup saya mungkin berikan kesempatan lagi Pak Agus untuk sampaikan mungkin ada harapan yang atau pesan yang disampaikan ke pengambil kebijakan di Papua sekaligus sebagai closing statement. Terima kasih banyak Pak. Pertama saya berterima kasih sekali kepada Suara Papua, pimpinan redaksi, teman-teman yang saya tahu di Suara Papua terus bergerak ya, tidak pernah berhenti untuk menyampaikan hal, walaupun saya juga tahu tantangannya tidak kecil, tapi ya sudah kita semua jalan sama-sama. Itu satu hal yang baik kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus suruh kita lakukan, yaitu terus memberikan kabar baik. Kabar baik itu tidak berarti kabar yang menyenangkan. Kabar baik itu kabar yang memperbaiki, begitu. Nah, di dalam Alkitab kita tahu ketika orang berdosa dia harus bertobat. Itu kabar baik. Karena dengan begitu dia bisa hidup lebih baik. Nah, terkait dengan hal itu, sesuai dengan topik malam hari ini, pesan saya hanya satu saja. Dana sudah turun di provinsi dan kabupaten kota. Dan kalau di total jumlahnya itu 1,4 triliun. Apakah uang itu sedikit? Tidak juga. Itu uang banyak. Apakah itu uang banyak? Juga tidak. Kalau kita tidak duduk sama-sama dan berbicara tentang apa yang sebetulnya kita perlukan. Intinya, yang saya minta itu adalah ketika anggaran sudah turun seperti sekarang ini, marilah kita duduk, undang pihak-pihak, terus kemudian kita duduk sama-sama. Di dalam pernyataan saya kemarin, waktu PGGP, saya sudah katakan di situ, bahwa karena itu pertemuan gereja-gereja, saya bilang kalau gereja-gereja terus tidak memainkan peranannya, karena tidak dilibatkan, maka sepanjang itu pula kita tidak akan berhasil dalam pembangunan ke depan. Mari gunakan semua sumber daya yang kita miliki, termasuk yang ada di masyarakat, termasuk yang ada di masyarakat, ya termasuk dalamnya itu masyarakat adat, terus kemudian kita juga bicara tentang lembaga-lembaga yang sudah lama ada di Papua, yaitu lembaga-lembaga agama, gereja khususnya, dan kemudian ya pemerintah yang memegang uang, DPR, MRP yang memberikan masukan-masukan, teman-teman LSM, kita duduk sama-sama. Karena kita sudah tahu hal-hal apa yang kita harus bicara. Kita harus bicara tentang bagaimana guru yang 33.000 itu harus dipenuhi dalam 7 tahun. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang jumlahnya 500.000 itu, hampir 500.000 orang yang tidak bersekolah atau pernah bersekolah kemudian berpaut, itu bukan jumlah kecil. Kita juga harus memberikan harapan kepada
mereka yang usianya di atas 21 tahun, yang sampai hari ini dia punya rata-rata lama sekolah itu masih sangat rendah. Semua mereka itu harus SMA. Duduk, kita bicara, kita susun dia punya program sama-sama, habis itu ya sudah, diproses berdasarkan proses-proses manajemen keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Saya kira itu saja. Pak Arnold, sekali lagi